Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut ke cerita Dewa Perang Terbaik Victor bab 1648. Di lubang mayat, mayat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno dimakamkan di Jin Musi yang dibangun oleh ras asing. Tempat yang ditakuti semua orang di kota sihir. Meskipun Gongkian Kyu memiliki kekuatan magis yang hebat, dia tidak dapat menemukan di mana lubang mayat itu berada. Saya tidak berharap Master Boni tahu. Bagus sekali. Selama kamu sampai ke lubang mayat, tidak ada yang tahu di mana itu. Gong Qiankyu sangat gembira. Segera Gong Qiankyu membawa Master Boni ke tempat 10 besar Tianjiu di penjara. 10 besar Tianjiu ngeri ketika mereka melihat ini. Apakah kamu bajingan yang diusir oleh pengawas medis surgawi? Bai Xinghe dan yang lainnya masih berpengetahuan luas, dan mereka mengenali Master Boni ini secara sekilas. Hahaha. Apakah kamu melihatnya? Seluruh kota menganggapku sampah. Master Boni tertawa keras. Ini juga menguatkan hatinya untuk membantu Gong Qiankyu. Nah, 4 artefak balai kota. Hahaha. Kamu benar-benar mendapatkan semua artefak dari Papillon Sipang. Hahaha. Banyak sampah. Kamu tidak bisa bermain dengan seorang gadis. Master Boni mulai mencibir. Saya juga semakin percaya pada Gong Qiankyu. Dia mulai melihat akar dan tulang spiritual dari 10 talenta teratas. TSK. TSK. Ini benar-benar bakat yang unik dalam 1000. Tulang roh akar roh guntur. Tulang roh akar roh pedang. Tulang roh akar roh pedang. Luar biasa. Luar biasa. Dia berbalik untuk melihat Gong Qiankyu. Hahaha. Ini benar-benar aman. Saya hanya setengah yakin sebelumnya. Sekarang selama Anda dapat mengatur hal-hal lain, saya yakin 80% Gong Qiankyu juga langsung bersemangat. Ini benar-benar berita bagus. Tapi 10 besar Tianjiu langsung panik. Aku akan memberitahumu kabar baik lainnya, gadis ini. Master Boni menunjuk ke arah Chu Qingshuang dan berkata, tulang rohnya cenderung tertelan. Itu bisa dibangun dengan tulang rohnya. Jadi ada 9. Aku yakin. Hahaha. Tuhan tolong aku juga. Gong Qiankyu tertawa. Tidak ada yang akan mengira bahwa akar dan tulang spiritual Chu Qingshuang cenderung melahap. Dan itulah intinya, jauh lebih mudah dilakukan dengan Fondation ini. Ini jauh lebih mudah daripada menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dan tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi. Chu Qingshuang mulai gemetar hebat, wajahnya pucat dan keringat dingin keluar. Pada saat ini, 10 besar Tianjiu sudah mengerti apa yang akan dilakukan Gong Qiankyu dan yang lainnya. Mereka langsung panik. Ini benar-benar lebih menyakitkan daripada mereka mati. Tapi dalam situasi ini, mereka tidak bisa mati. Hanya bisa berada di bawah belas kasihan orang lain. Jika tulang akar digali, giling menjadi bubuk. Mereka tidak bisa membayangkan betapa lumpuhnya itu. Mereka tidak tahan sama sekali. Gong Qiankyu, apa yang akan kamu lakukan? Saya menyarankan Anda tidak berhenti. Jika tidak, akhir Anda akan sengsara. Ayo kita pergi cepat-cepat. Tianjiu mulai memperingatkan. Mereka gila. Ini lebih merupakan ketakutan. Lagi pula, aku terlalu takut pada Gong Qiankyu. Kalau begitu, bawa mereka ke lubang mayat. Ayo lakukan secepat mungkin. Sejujurnya, pada saat ini, Master Boni bahkan lebih cemas daripada Gong Qiankyu. Ini juga yang diinginkan Gong Qiankyu. Keduanya langsung bertindak. Tidak. Biarkan 10 besar Tianjiu mengaum dengan liar, tetapi itu tidak berguna. Hanya untuk dibawa pergi. Mata Su Qingya penuh dengan keputusasaan. Mereka telah menyaksikan pertumbuhan Gong Qiankyu selangkah demi selangkah. Jika ini terus berlanjut, Gong Qiankyu benar-benar bisa melawan Victor. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Mereka tidak bisa membayangkan langkah itu. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Kuncinya adalah sekarang semua tidak tahu bahwa itu adalah Gong Qiankyu. Dia tidak akan pernah berpikir hanya orang kecil di Papillon Barat yang mengendalikan semua ini.
meski terkenal. Tetapi menurut kesan semua orang tentang Gongken Q, kekuatannya sangat rata-rata, hanya bisa dianggap sebagai media. Terlepas dari ulasan, Anda tidak dapat memikirkan hal lain, terutama di mata orang-orang tingkat tinggi dan beberapa orang besar. Gongken Q tidak layak disebut sama sekali. Itu bahkan tidak ada, tapi keberadaan inilah yang mengendalikan segalanya. Sekarang Su Qingya dan yang lainnya menaruh semua harapan mereka pada Victor. Saya berdoa agar Victor menemukan masalahnya sesegera mungkin, menemukan bahwa Gongken Q melakukan segalanya dan menemukan Gongken Q. Bunuh dia sebelum dia dewasa. Jika tidak, pada tahap selanjutnya Gongken Q akan sangat sulit untuk dihadapi. Harapannya hanya ada pada Victor. Setelah saya kembali, saya akan mempelajarinya dengan cermat untuk membuat sepasang tulang akar yang melahat, apalagi yang Anda butuhkan. Kemudian Anda pergi untuk menemukannya. Master Bone berpikir sejenak dan berkata, segera Gongken Q memindahkan markas aslinya ke lubang mayat kepala 7 Jedi. Hahaha. Setelah datang ke lubang mayat, senyum Gongken Q menjadi lebih kuat. Tempat ini terlalu cocok untuk kultivasinya. Cukup bunuh dua burung dengan satu batu. Sisi lain, Victor juga tidak menganggur. Pertama, saya pergi ke Papilun Utara, beritahu mereka untuk segera menemukan seseorang, dan beritahu mereka bahwa ada kekuatan di baliknya. Ini membuat mereka takut. Bagaimanapun, Su Qingya dan beberapa lainnya belum mendengar kabar dari mereka sampai sekarang. Ini bukan hal yang baik. Aku bilang, kamu tidak bisa melakukannya, Tuan Victor. Bahkan jika kamu membunuh 10 talenta teratas, kamu akan membuang 4 artefak hebat. Bagimu, membunuh adalah membunuh. Tidak mungkin untuk mengatakan tidak. Kagum. Ada adalah kekuatan di balik Genmoshi. Bisakah kamu memikirkan siapa itu? Apakah divisi Genmu memiliki orang satu kekuatan seperti itu? Tanya Victor. 3 orang suci Papilun Utara memikirkannya dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya. Kami tidak dapat membayangkan keberadaan seperti itu. Victor bertanya-tanya, aneh, rasanya seperti satu orang mengendalikan segalanya. Tetapi dia tidak meninggalkan petunjuk atau jejak apapun. Tuan Victor, Anda harus berhati-hati selanjutnya. Sekarang, beberapa dari mereka sudah mulai mengatur pertanyaan faksi utama dari divisi penindasan iblis. Dan beberapa leluhur telah pergi ke penjara Sentian, kata Su Legion, pemilik Papilun Utara. Sentianjian, apa itu? Victor mengerutkan kening. Sentianjian adalah organisasi otak utama dari divisi penindasan. Itu juga merupakan pengontrol dari divisi penindasan. Jika Anda ingin menyatukan divisi penindasan, Anda harus menemukannya. Ada orang-orang terkuat di divisi penindasan Sentianjian. Alien Xuanming, mereka tidak takut pada siapapun dari Genmoshi, tetapi mereka hanya takut pada Sentianjian. Sentianjian telah lama disembunyikan dari dunia dan diperkirakan hanya menjadi lebih kuat. 3 orang suci dari Papilun Utara menjelaskan. Victor mengatakan itu tidak masalah. Oh, itu tidak masalah. Saya tidak punya dendam terhadap mereka. Tetapi jika Anda datang untuk mengganggu saya, bunuh satu. Semua orang di Papilun Utara tercengang. Saya takut dia adalah satu-satunya yang berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Anda masih berpikir itu masuk akal. Oke, di satu sisi, kami mencari kekuatan ini. Dan di sisi lain, kami selalu mengawasi pergerakan di pesisir kota. Victor memandang beberapa orang. Kalian juga hati-hati. Jangan biarkan orang menghancurkannya. Jangan khawatir. Tidak, kami memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang-orang di Sentianjian. Ini tidak akan terjadi. Baigi Sanseng tersenyum. Segera setelah itu, beberapa leluhur Papilun Sipang menemukan Sentianjian yang tersembunyi. Sentianjian berada di pegunungan yang dalam. Ada semua jenis bangunan, pavilion di mana-mana, dan berkabut. Ini seperti negeri dongeng. Setelah beberapa leluhur dari Papilun Timur dan Papilun Barat datang, dia berteriak di depan. Bencana sudah dekat. Kami juga meminta Sentianjian untuk melepaskan tembakan. Suara seperti guntur bergema di depan, hanya tidak merespon. Itu membuat beberapa leluhur sedikit cemas. Saat baru akan melangkah, angin macam apa yang meniup kalian semua di sini? Sebuah suara terdengar seperti guntur. Lihat lagi. Seorang pria bergaun panjang tiba-tiba muncul di depan beberapa leluhur, bersambung.
Oke, sampai di sini dulu kisah kita. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe juga. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Kita lanjut malam besok lagi ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.